This meeting is being recorded.
Oke, ini sudah 30 mahasiswa ya yang hadir di Vicon kali ini. Ini dibaca dulu kamu sebentar. Pokoknya ada kuliah sebentar. Oke, kita mulai saja ya. Atau masih mau menunggu teman yang lain? Mungkin dimulai aja. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di semester ke-6. Oke, jadi ini merupakan salah satu mata kuliah sebagai bekal kalian mengerjakan skripsi, gitu ya. Jadi di skripsi ini pasti akan diminta untuk penulisan perancangan desain di sistemnya, gitu ya. Nah, ini nanti untuk beban SKS mata kuliah ini ada 3, bobotnya 3 SKS, lalu lagi nih. Nah, di sini untuk capaian mata kuliahnya ada dalam satu semester itu ada 16 minggu ya. Oke. Oke, lagi azan dulu bentar ya. Assalamualaikum, tes. Waalaikumsalam. Hai, oke, thank you, Iren.
Oke, kita mulai lagi ya. Oke, jadi untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini merupakan dasar kalian atau bekal kalian untuk membuat skripsi. Nah, di skripsi itu pasti jika kalian membuat sebuah sistem web atau sistem berbasis Android, pasti akan diminta perancangannya. Nah, di sini kita akan belajar perancangan dimulai dari metodenya. Nih, nanti kan di skripsi kalian kan diminta untuk memilih metodenya apa sih. Nah, di sini nih nanti kalian akan belajar ya. Jadi belajar metode dalam membuat sistem, ada metode waterfall, air terjun ya. Jadi untuk metode waterfall itu alurnya dari awal ke akhir gitu ya, seperti air terjun ya. Lalu ada metode SDLC, ini life cycle. Jadi secara cycle berarti bisa balik lagi ke metode sebelumnya atau urutan dari metodenya gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita akan belajar menganalisa lalu teknik perangkat lunaknya. Lalu apa nih? Nah, ini mengetahui pemodelan analisis dalam merancang sistem. Nah, pemodelan ini kita seperti membuat mock-up ya. Jadi bukan membuat sistem jadi gitu ya. Jadi ini rancangan secara strukturnya kita pelajari di sini. Gitu. Nah, lalu setelah UTS nanti kita akan belajar data flow diagram. Nah, ini mirip-mirip seperti sebuah struktur di suatu sistem itu alurnya seperti apa sih? Nah, ini kita belajar di sini. Ada alur di sistem secara keseluruhan. Nah, lalu juga ada IRD. Nah, diagram IRD ini sudah dipelajari di mata kuliah sistem basis data. Nanti kita diperdalam lagi, gitu ya. Nah, lalu masih mendesain. Nanti kita akan membuat desain UML. Nah, UML itu terdiri dari use case diagram, ya, use case diagram, lalu ada activity diagram. Nah, use case diagram ini, misalnya kita di suatu sistem itu terdapat aktor atau user. Nah, user itu terlibatnya ngapain aja sih di sistem? Misalnya admin. Nah, admin biasanya dia ngapain tuh di sistem? Admin melakukan CRUD. C-nya apa? Create. R-nya? Jadi ini activity dari user terhadap sistemnya. Jadi kita gambarkan nih di use case diagram. Lalu ada activity diagram. Nah, activity diagram ini lebih detail lagi, turunan dari use case diagram. Gitu ya. Lalu ada lagi nggak? Oke, ini langsung ke setelah membuat desain, lalu ada proses datanya ya, dari pasca data sebelum diproses. Kayak ini coding boleh. Coding itu di RPL nih nggak ada, nggak usah. Nanti ada di mata kuliah sendiri ya. Nah, lalu ada tahap pengujian nih, pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian perangkat lunak itu ada apa tuh? Black box dan white box gitu. Oke, udah. Jadi outputnya di mata kuliah ini adalah hasil rancangan dan desain sebuah sistem yang akan kita buat. Jadi ini rencananya. Gitu ya. Nah, apalagi nih?
Oke, di sini untuk penilaiannya sama seperti semester-semester sebelumnya, ada tugas yang harus dikerjakan ya. Tugas 1, tugas 2 yang masing-masing tugas 1, tugas 2 itu 15%. Nah, kalau disatuin jadi 30% nih. Gitu ya. Tugas 1, tugas 2. Lalu ada UAS dan UTS dengan masing-masing bobot 30%. Nah, lalu di sini ada sikap dan perilaku 10%. Oke, lalu di sini untuk media pembelajarannya kita menggunakan LMS Edlink ya. Bukan Unsia, ini Edlink. Oke, ini untuk softwarenya, untuk membuat perancangannya, silakan kalian install Microsoft Visio yang versi terbaru ya, atau Edraw Max. Nih, silakan kalian pilih ya. Itu. Nah, kalau sudah sampai sini, apalagi nih? Nah, ini mengenai pengenalan dari rencana pembelajaran semesternya, gitu ya. Jadi di setiap mata kuliah di pertemuan pertama, di sesi pertama harus wajib ditunjukkan RPS-nya, gitu ya. Nah, lalu kita ke slide ini, ke kontrak kuliah ya. Oke, ini sudah terlihat? Udah, Bu. Warna Sudah, apa Bu. ya? Oke. Oke, di sini untuk deskripsi perkuliahannya. Jadi mata kuliah ini dalam satu semester membahas tentang pentingnya RPL, lalu kita belajar definisi, lalu ada metode pengembangan ya, yang tadi metode waterfall, SDLC. Nah, lalu ada tahapan. Nah, tahapan dalam RPL itu pasti ada pertama kali kita belajar analisis kebutuhan. Lalu kita belajar pemodelan hasil analisis. Nah, setelah dianalisis kebutuhan dan pemodelannya, baru kita merancang nih di sini. Nah, merancang di sini termasuk dengan desainnya. Desain di sistemnya seperti apa, lalu ke implementasi dengan teknik pemrograman. Setelah itu kita diuji dengan black box maupun white box. Oke. Oke, di sini untuk tujuannya mampu mengembangkan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Nah, karena ini kan maksud sistematis dan terukur itu dibuat perancangannya secara berurutan sesuai dengan metode yang dipilih. Ya. Oke, di sini ada komponen penilaiannya, diingat-ingat. Oke. Tugas 1 15%, tugas 2 15%, UTS UAS 30. Oke, ini udah ya. Lalu di sini ada pembelajaran berbasis output. Jadi di sini Unsia itu sudah mulai menerapkan project based learning gitu ya. Jadi sistem pelajaran baru ya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau ujian itu seperti ini, misalnya apa yang dimaksud dengan RPL. Jadi kalian bisa browsing, bisa nulis esai gitu ya. Lalu ada pilihan ganda. Nah, itu sistem pembelajaran zaman dulu. Nah, kalau sekarang sistem pelajarannya berbasis output. Jadi mahasiswa itu diminta menghasilkan sesuatu selama satu semester itu. Nah, sesuatunya apa? Membuat dokumentasi perancangan RPL untuk sistem informasi. Nah, kalian boleh pilih nih, boleh sistem informasi akademik. Nah, ini boleh sistem yang sudah ada. Nah, boleh sistem yang sudah ada, lalu kalian kembangkan, gitu ya. Atau kalian boleh misalnya
saya mau membuat sistem dari awal boleh gitu ya. Jadi perancangannya dulu gitu. Gitu ya. Buatlah dokumentasi perancangan. Berarti ini maksudnya apa nih dokumentasi? Apa kita diminta apa? Manual buku bukan? Oh, menulis Membuat Proposal. tulisan, membuat laporan. Ya kan? Laporan yang berisikan tentang desain-desain atau perancangan terhadap sistem yang akan kita buat gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita rancang nih ketentuan dan timeline tugas proyeknya. Nah, kalian boleh pilih tugasnya kan selama 1 semester nih dikerjakan. Boleh secara individu atau kelompok. Gitu. Kalau kelompok maksimal 3 orang, gitu ya, kalian boleh pilih salah satu. Kalau dirasa, Bu, saya lebih fokus sendiri, silahkan, gitu ya. Atau kalian sudah ada circle 3 orang, ya boleh, gitu ya. Jadi lebih ringan pekerjaannya. Nah, lalu di dalam laporan atau makalahnya harus terlampir. Nah, ini nih yang dinilai. DFD-nya, data flow diagram. Lalu ada IRD, ada use case diagram, lalu spesifikasi proses dan data dictionary. Nah, ini nanti kita pelajari, nanti saya kasih contohnya. Ya. Nanti kalian sisa menyesuaikan saja, gitu ya. Nah, lalu kan ininya soal proyeknya sudah saya kasih tahu di minggu pertama nih. Jadi saat tugas 1 kalian sudah siap membuat data flow diagramnya aja nih. Nah, berarti kalian sampai sini aja dikumpulkannya. Ini tugas 1. Gitu ya. Oke. Nah, setelah tugas 1 DFD aja nih. Lalu ada ini tugas 1 itu di minggu ke berapa nih biasanya? 6 ya. Minggu ke-6. Nah, UTS itu minggu ke berapa? 8, Bu. 8. Nah, kita rancang nih, 8 itu ngapain? Berarti kalian ada tambahan lagi yang harus dikerjakan. Berarti membuat IRD-nya. Kalian buat IRD. Nah, untuk DFD-nya kan sudah dibuat di tugas 1. Nah, kalian sisa presentasi aja nih. Jadi UTS-nya soalnya ini aja, entity relationship diagram, udah. Gitu. Tapi dipresentasikan. Nah, lalu ada tugas 2. Nah, tugas 2 itu kemana nih kita? Ini kan udah nih. Use case diagram. Nah, kalian buat use case diagram. Gitu. Nah, UAS-nya ngapain? Dipresentasikan use case diagramnya, lalu ada tambahannya, ini. Spesifikasi proses dan data dictionary. Nah, ini dikerjakan dalam 1 semester. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak, Bu. Bener nih. Lagi mikir, Bu. Jangan dulu dipikir pusing. Ini kan rancangannya nih. Oh, Bang, Bu mau tanya, ini ada contoh nggak, Bu, nanti untuk masalah use case diagramnya, misalkan, atau data dictionary-nya? Ada, tenang. Bu, tanya, Bu. Ya. Ini kan misalkan di tugas 1 nih, misalkan udah bikin DFD-nya, cuman misalkan nantinya robah nih proyeknya, boleh nggak, Bu? Ya boleh. Oh, berarti diulang lagi DFD-nya diagramnya, nggak? ditampilin lagi. Oh, diperbarui lagi berarti? Iya. Oke. Siap, Bu. Oke, ada lagi silakan. Bu mau tanya juga, Bu.
Misalkan ya, saya ada ngambil contohnya programnya ERP di perusahaan ya. Tapi kan itu kan sesuatu yang kompleks. Bisa nggak diambil dari salah satu modulnya aja gitu, Bu? Modul gimana? Misalkan modul pembeliannya gitu, Bu. Kalau diambil semua modul keseluruhannya kan terlalu kompleks dan banyak banget gitu, Bu. Iya, bebas. Silakan. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Jadi kan kalau di web suatu perusahaan itu kan besar gitu ya. Nah, kalian pilih aja satu modulnya yang kira-kira lebih spesifik gitu. Gitu ya. Ini kan mini project, bukan membuat skripsi. Nah, nanti saat Berarti skripsi, untuk- kalian buat ini nggak kaget lagi. Udah gampang kalian skripsi nanti. Kalau sistemnya dari yang kita rancang di tugas semester kemarin, Bu, ICT literasi boleh ya, Bu? Boleh, silakan. Siap, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Untuk komponen kuis nggak masuk ke penilaian, Bu? Oh, mau kuis? Saya udah anteng-anteng nggak bikin kuis ya? Enggak sih, masih. Kuis itu Jangan tiap Bu, hari ya? kasihan Bu. Jangan, Bu, jangan. Jangan Bu. Saya jangan. udah anteng-anteng Sibuk nggak bikin kerja kuis, nih. malah minta kuis. Tidak, bucian, ampun. Santai Jangan aja sama saya mengulik-ngulik. mah. Kalau presensi itu pasti aman, udah tenang. Asal kalian proyeknya normal gitu. Tugas 1, tugas 2 dikumpulkan, UTS UAS dikumpulkan, udah selesai. Ngapain lagi? Bu, makasih. Siap, kalau Makasih, Tinggal Bu. liburan nih Bu. Makasih, Siap Bu. liburan. Iya, jangan dibikin ribet gitu kuliah tuh. Terbaik, Ibu. aman sama Makasih, Bu. bucian pokoknya. Kalau presensi aman. Kalau nilai, kalau kalian nggak ngumpulin ya 0. Kalau kalian ngumpulin tapi ada salah-salah kan setidaknya ada nilainya. Iya, betul, Bu. Oke, ada lagi silahkan. Ayo. Mau tanya Bu, berarti kurang lebih urut-urutannya itu seperti mata kuliah ICT literasi tahun semester lalu ya Bu ya? Iya, Persis seperti itu berarti. iya konsepnya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Bucian mau tanya, Bu. Iya. Untuk yang software tadi, Bu, yang Visio lalu Edraw Max ya, dan lain-lain itu lebih ke untuk diagram ya, Bu ya. Kita boleh pakai yang nggak tercantum di situ, Bu, yang open source gitu, yang Boleh, gratis. silahkan. Cari aja ya. Ada yang online siap. juga, boleh. Atau pakai di Word juga bisa itu bikin diagram itu. Lama, Bu. Kalau di Ya, kalau di makanya. Excel nggak apa-apa Bu. Gratis ya. Bikin diagram di Excel Bu. Iya, silahkan Dudung Durrahman. Waduh. Siap Bu, kan bisa di auto kalau di Excel mah. Iya, sok. Bu, untuk yang bekerja individu atau kelompok 3 orang diputusin aja, Bu. Berkelompok atau sendiri-sendiri gitu. Berkelompok atau sendiri-sendiri. Bener nih, ntar ada yang komplain lagi. Bebas. Enggak, Bu. Bebas. Suka ada yang Sendiri aja, posting Bu. yang bertak Suka kelompok. ada yang Bagusnya sih iri-iri sendiri, Bu. nanti. Bu, saya nggak dapet Sendiri kelompok, aja, Bu. nanti gitu. Giliran Jadi kalau kelompok, sendiri Bu, saya kan pengen sendiri. Kampusnya dapat banyak project Bu. Ayo, Bisa gimana nih? dikumpulin. Ongoing Sendiri aja. aja, Bu. Sendiri. Udah, Bu, di hybrid aja, boleh sendiri, boleh kelompok, Bu. Nah, ini kan ada kata-kata atau nih. Atau nih. Betul, Bu, sudah setuju. Ya udah jangan dipersulit ya. Sudah Iya, jelas, ih. sudah jelas. Ada Sudah kata-kata jelas. atau. Bu, mau kelompok-kelompok, yang mau individu gitu aja, Bu. Iya. Iya begitu aja. Lanjut. Terus apa lagi? Tentukan kelompoknya, Bu. Tentuin sendiri.
Kalau untuk kelompok mendingan cari sendiri kali ya. Nah, Karena iya. ada yang pengen sendiri juga kan. Jadi kalau dikelompokkan nanti ini ada yang terpaksa berkelompok akhirnya. Oke, lalu kalau berkelompok itu biasanya di awal-awal orangnya ada, tapi pas di akhir-akhir nggak ada kontribusinya. Nah, itu kasihan. Nanti banyak yang numpang nama doang Bu lah. Nah, itu seperti Capek Dudung kalau kelompok. Durrahman nih. Waduh. Ghosting. Saya trauma sama kelompok, Bu. Oke, silakan sendiri. Oke, bebas ya, silakan. Kalau mau berkelompok silahkan, mau sendiri silahkan. Kalau kelompok silahkan tentukan sendiri temennya. Oke ya, kita lanjutkan. Ini udah paham nih ya tentang timeline-nya. Ini kan presentasi itu di 16 nih. Di minggu ke-16. Tugas 2 itu muncul di pertemuan berapa sih? Minggu ke berapa? Keempat, Bu. Keempat. Loh, tugas 12. Nah, udah tuh tinggal kalian ini aja cicil dari sekarang. Gitu kan ya? Kalau beres semua, Bu, sampai UTS gimana, Bu? Wih. Tetap aja ya, harus berurutan ya. Oh, gitu. Siap. Ya silakan sih kalau mau ngumpulin ini semua nih. Soalnya proyeknya udah ada gitu, udah ada semua. Tinggal laporan doang. Widih. Tinggal wisuda tuh. Ya udah tinggal dicicil aja dulu. Saya ikut kelompok dong Mas Dudung. Nah tuh, numpang nama tuh. Oke. Aku aja sama Pak Depandri kok. Udah selesai. Apalagi ya nih? Coba deh ntar kita lihat di ininya. Oh ya, ada contohnya, coba saya stop share. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Misalnya. Nah, itu dibagikan aja, Bu. Iya, nanti sabar. Sabar, nanti saya share ya ini ya. Oke, misalnya kalian buat judul perancangan nih. Kalau perancangan, berarti ya sistemnya, desainnya aja. Perancangan perangkat lunak, sistem informasi, rekam, medis. Nah, ini berbasis client server. Oke, studi kasusnya ini gitu kan ya. Nah, laporannya seperti ini. Nah, banyak banget, Bu, itu, Bu. Berapa halaman, Bu? 9 ya Ella, lihat. Oh iya, sedikit. Ini seperti jurnal tugas ICT kemarin, Bu. Format jurnal. Mirip-mirip. Mirip-mirip lah. Nah, landasan teori, pengertian RPL adalah, ini kopas aja kan ya? Kopas aja di modul banyak nih. Tuh. Nah, ada pengertian UML. Nah, ini kan untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan dari sistem perangkat lunak. Nah, lalu ada metodenya nih. Nah, metode pengembangan sistem. Nah, ini kalian boleh pilih nih, kalau di paper ini, dia mengambil yang Bahrami tahun ini, 99. Nah, ini berarti alurnya gimana tuh? Alurnya. Alur dari tahapannya gimana nih? Ada alur bolak-balik ya panahnya. Nah, berarti pada saat di tahapan pengembangan diagram itu, lalu jika ada update, nah bisa balik lagi ke pengembangan diagram aktivitas gitu. Jadi ini lebih fleksibel kalau panahnya 2 arah. Gitu ya. Oke, ini silakan kalian pilih untuk tahapan metodenya. Oke. Nah, ini nih kerangkanya. Kerangka kerja itu biasanya bentuknya flowchart.
Oke, flowchart itu dimulai lalu ada selesai. Oke, flowchart kalian udah bisa ya? Bisa, Bu, bisa. Insya Oke, Allah. flowchart itu harus ada input, proses, dan output-nya. Oke. Apalagi nah. Coba ini kira-kira nih di flowchart ini mana inputannya nih? Coba analisa. Mana inputan? Observasi, Input data, wawancara, data yang masuk dan itu studi. yang mana sih? Kira-kira ada di tahapan mana? Wawancara, Data itu masuk ada di tahapan mana? Analisis, wawancara, Bu. wawancara, Coba. analisis. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan, karena ini ada observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Nah, ini pasti diminta inputannya. Nah, prosesnya mana nih? Proses mana? Identifikasi masalah, Identifikasi. Nah, ini nih proses. pengembangan sistem Proses metodologi. outputnya. Ini hasilnya. Udah tuh. Kita buat flowchart-nya. Apalagi nih? Nah, kalau sudah, ini boleh dijelaskan ya. Nah, ini secara, ini perlu nggak ya? Nggak perlu deh. Ini kan struktur, bentar, ini struktur apa nih? Oh, nggak usah ini. Pokoknya ikutin yang di timeline tadi ya. Nah, ini contoh. Nah, use case nih. Nah, sebelum ke use case, kalian buat dulu ini. Identifikasi aktornya. Nah, aktor terhadap sistem itu apa aja sih usernya? Ada pasien, ada bagian administrasi, lalu ada dokter dan kepala klinik. Coba mana? Tolong di mute dulu ya. Nah, jadi kalian pakai icon ini boleh ya. Boleh menggunakan icon orang seperti ini. Nah, ini klasifikasi aktornya. Tanpa ini juga nggak apa-apa nih. Langsung ke deskripsi. Nah, deskripsi ini pasien melakukan apa ke sistemnya. Nah, ini kan ya. Pasien itu daftar, lalu menerima kartu, lalu dapat pelayanan, lalu menerima obat. Nah, bagian administrasi, nah ini input data pasien, berarti dari sini nih dia. Nih. Ya kan? Input data dokter, berarti harus dari dokter. Gitu ya, mencetak kartu. Nah, kalau sudah diidentifikasi aktor satu-satu, nanti bikin gambar DFD-nya gampang nih. Tinggal bikin use case-nya. Nah, misalnya dokter nih, mana pasien dulu deh. Pasien kelola data pendaftaran. Nah, di sini kelola data pendaftaran itu yang mana sih? Nah, ini nih, melakukan pendaftaran. Gitu. Jadi, yang di deskripsi ini harus ditampilkan di use case-nya. Nah, di sini. Jadi, jangan hilang ya. Terus misalnya dokter ngapain di sini? Ada nggak dokter? Memeriksa pasien. Ada nggak kata-kata memeriksa pasien? Mungkin ke data rekam. Kelola data Oh iya, rekam bentar, medis, bentar. Bu. Ini ke sistemnya ya. Kalau ini tuh belum ke sistemnya. Ini kan secara mendukung berjalannya sistem aja nih. Ya, jadi ini bukan langsung ke sistem. Oke ya. Nah, ini baru nih ke sistemnya langsung.
login, kan ada login. Nah, login, setelah dokter login, baru kelola data obat. Misalnya menambahkan obat, menghapus obat. Nah, kalau kelola itu dia berperan itu, yang itu ya, delete, update, hapus. Gitu ya. Nanti di laporan ada ini. Terus, nah ada activity diagram, seperti ini buatnya. Kayak diawali, mulai, dan akhir. Kalau mulai itu titiknya seperti ini, kalau akhir seperti ini. Nah, ini alurnya disesuaikan ya. Ini mirip flowchart, tapi per apa nih? Oh, ini secara keseluruhan nih. Gitu ya. Jadi ini boleh kalau activity diagram itu boleh per user, gitu ya. Atau boleh per halaman. Kalau gampangnya per user aja. Kalau ini kan dia secara keseluruhan nih. Jadi banyak macam activity diagramnya. Oke. Ada apa lagi nih? Ini nggak usah. Nanti saya buat ininya, contoh laporannya lebih ini ya. Ini baru nyari aja saya. Oke, nanti ada IRD, DFD. Udah. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk laporannya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, sekolah. Bu, izin tanya. Oke. Ibu kalau misalnya pakai yang e-draw boleh kan, Bu? Boleh. Iya. Bu, terima kasih. Bu, satu lagi dong. Oke, silakan. Itu yang proyeknya harus yang ditetapkan aja, Bu, nggak bisa yang lain, Bu. Ditetapkan gimana? Ya tadi kan tugas proyeknya cuma tiga macam ya. Apa tuh? Yang tadi yang sistem informasi itu. Oke, itu kan ada DLL-nya. Ya cari Oh, aja iya. sistem yang lain. Bebas berarti ya? Jangan sistem Iya, informasi. Iya. Paham. Oke. Atau sistem Terima kasih. pakar atau apa boleh, bebas. Siap. Oke, ada lagi? Bu, mau tanya Bu, sistem pelaporannya kan nanti bertahap ya. Tapi untuk yang laporan proyek yang kayak seperti yang tadi makalah atau jurnal ini, nanti dikumpulannya di akhir atau gimana Bu? Di akhir. Laporannya di akhir, di pertemuan 16. Oke, Untuk baik, Bu. UTS Berarti itu yang jangan bikin itu aja. UTS itu fokus kalian berarti buat cuma diagram yang use case-nya. minta aja ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu. Ya. Jadi untuk Izin laporan bertanya, itu Bu. kalau semuanya sudah baru di convert ke dalam jurnal gitu. Berarti ini tidak ada output program gitu ya Bu ya? Aplikasinya ada. gitu belum ya Bu? Jadi cuma perancangan begitu Bu? Ya, merancang. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi silakan. Atau Bu, saya nggak jadi ikut RPL deh, ya boleh. Menyesal gitu ya. Ikut Bu, kelasnya Ibu cuman ini. Oke, silakan ada lagi. Kalau kalian di tugas proyeknya bisa nih, skripsinya udah nyantai itu. Siap, Udah boleh. kebayang Insya Allah bisa, boleh. Yang susah itu buat laporannya, Bu.
Di sini Bu, malah dia sudah jadi Bu. Ini kita belajarnya di sini. Kalau project mah gampang, cuma yang susah tuh embel-embel tulisan segala macam laporan. Aduh, pusing Nah, itu dah. harus belajar lah. Kalau project kan tinggal ngoding-ngoding dikit kelar, Bu. Wih, master. Terlibat. Mantap, mantap. Master copy paste, Bu. Waduh, jangan-jangan selama ini Keluar juga deh buka kartu. Master modify. Oke, ada lagi? Bu, mau nanya dikit, Bu. Oke, silahkan. Untuk di dunia nyata, si perancang ini tanggung jawabnya sampai di mana, Bu? Sampai si program nanti di-create programmer jadi atau di mana, Bu? Programmer jadi gimana? Si perancang ini, Bu. Enggak, maksudnya kan merancang suatu sistem nih, maksudnya tukang perancang nih. Setelah sini nanti selanjutnya dikerjakan oleh programmer atau gimana, Bu, untuk menciptakan si. Jadi ibarat tuh kalau kita tuh sebagai analisanya, kita yang merancang nih. Analisanya kan. Menganalisanya, yang merancangnya, kita buat secara keseluruhannya seperti apa. Nah, yang ngodingnya ya programmernya. Ya. Yang D3. Maksud saya yang si tukang perancang ini tanggung jawabnya sampai sampai itu kelar, Bu, ya. Kenapa? Ya, Bu. Jadi si analis ini tanggung jawabnya sampai program itu selesai jadi sampai jalan running itu ya, Bu. Si analisis analisnya. mah nggak usah. Oh, nggak usah ya, cukup nggak usah ini dia, aja ya. Yang ininya yang bikin. Nggak ngikut. Oh. Berarti urusan ada bug-nya atau error-nya itu urusan si setelah itu programnya berarti ya. Iya, programmernya. Oh ya, siap. Kita merancang aja. S1 itu kan analisis. S1 tuh biasanya analisis. Nah, kalau D3 praktek ngoding. Nah, saya kan dulu D3 juga tuh. D3 teknik komputer, nah ngoding terus. Nah, saat saya kuliah S1, belajarnya analisis. Nah, di dunia kerja juga gitu, analisis. Berarti enakan S3 ya, Bu? S3 saya belum. Ya, maksudnya kan enak coding terus gitu. Gak capek. Jadi bos catur. Yang merancang biasanya level SPV atau leader. S3 istirahat terus. Kata siapa? Saya pengen banget jadi murid Mas Dudung. Kayaknya seru nih, dah banyak proyek. Banyak, Bu, proyek program error. Stok itunya banyak, Bu. Stok SC-nya, Bu. Download di mana-mana. SC setengah jadi. Nanti boleh di-share template proposal dan jurnalnya, Bu, atau boleh pakai template jurnal. Ini template-nya template jurnal. Saya sih niatnya bukan jurnal Unsia ya. Nanti deh saya pikirkan lagi ya. Untuk template-nya nanti aja. UAS-nya berarti presentasi ya, Bu? Iya. Anda udah mikirin UAS aja masih jauh. Iya, udah mikirin UAS aja ya. Kayaknya nggak perlu ada Vicon sampai pertemuan 16 nih, kayaknya langsung tugas 1, tugas 2. Langsung kelar. Jangan, Jurnal Bu, nanti kan Unsia udah kangen sampai kita. mana, Bu? Sampai mana, gimana maksudnya? Targetnya tuh jurnal internasional atau apa gitu. Tidak boleh upload jurnal Unsia ya, Bu? Ya boleh sih. Cuman kan kita belum jelas nih dia Sinta berapa, Sinta 4 atau Sinta 1. Gitu. Oke, ada lagi?
Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Paham ya? Mengenai mata kuliah ini kita mau ngapain? Coba saya tanya siapa ya? Tanya Bayu deh. Bayu Setiawan. Siap, Bu. Oke, Nah, Bu. di mata kuliah ini kita targetnya ngapain gitu ya? Terus manfaatnya apa? Targetnya Silakan dijelaskan. diharapkan bisa melakukan perencanaan dan pengembangan sistem perangkat lunak, Bu. Lalu? Ada lagi? Di review tadi ngapain aja nih selama Vicon? Apa saja yang sudah dijelaskan? Saja, Bu. Coba. Melakukan perencanaan pengembangan sistem, Bu. Terus? Mulai dari data flow diagram, kemudian IRD, kemudian use case diagram, spesifikasi proses, dan data dictionary. Nah, sampai kemudian tugas 1 menjelaskan tentang data flow diagram, kemudian UTS-nya mempresentasikan data flow diagram, kemudian membuat IRD-nya. Untuk tugas 2, use case diagram, kemudian di UAS-nya mempresentasikan use case diagram, kemudian melengkapi berikut spesifikasi proses dan data dictionary. Oke. Rencana mau mengambil judul apa? Rencana sih dari sistem yang saya buat semester lalu, Bu. Apa judulnya? Yang network management system itu, network monitoring system. Kemarin kan saya membuat aplikasi untuk monitoring jaringan, Bu. Nah, itu langsung aja tuh juga bikin ininya, use case diagramnya, aktornya siapa aja, terus dideskripsikan. Bisa, Bu, bisa. Kebetulan juga update terakhir ada CRUD-nya karena untuk aplikasinya saya kembangkan untuk kontrol jarak jauh running tag kan, Bu. Jadi ada proses update dan delete di situ. Jadi mungkin kalau untuk yang dari urutan-urutannya, timeline-nya ini sepertinya bisa, Bu, saya bisa disesuaikan ya? Bisa, Bu. Oke, untuk Trianto silahkan. Kira-kira nih, udah kebayang nggak proyeknya apa judulnya gitu? Apa ya, Bu? Aduh. Tentang kesehatan bisa, Bu? Apa semacam kayak konsultasi dari itu ke apa dokternya langsung gitu, aplikasi gitu? Boleh. Oh, baik-baik. Mungkin itu dulu, Bu. Oke. Titis Suryaningsih. Ada nggak? Nggak ada. Abi Fadilah. Ada, Bu. Oke. Kira-kira judulnya apa nih? Sudah ada ini nggak? Untuk semester lalu kan saya sudah pernah bikin ini ya, Bu, plugin untuk AutoCAD di mata kuliah pemrograman visual, Bu. Itu kira-kira bisa nggak ya, Bu ya? Bisa, silakan. Oh ya, baik, Bu. Tentukan mau individu atau kelompok? Mungkin kelompok saya, Bu, mungkin. Oke. Teguh Yuhono, silahkan. Kira-kira sudah kebayangkah? Sudah, Bu. Apa tuh? Saya simpel aja sih, Bu. Paling sistem penjualan ya, Bu. Oke, sistem penjualan. Yang udah jadi atau mau merancang dari awal? Oh, rencana sih mau merancang dari awal, Bu. Tapi yang simpel aja sih. Oke, ini mah simpel-simpel aja ya, gak usah yang terlalu gimana-gimana ya. Yang penting semua unsur penilaiannya terpenuhi gitu aja. Oke, siapa lagi ya? Nadia Permata.
Bu, saya. Oke, silakan. Kira-kira ada bayangan nggak proyeknya? Udah sih, Bu. Tadinya juga sama kayak Mas kata Bu, maunya penjualan. Kebetulan udah, karena kan dia jualan online juga di rumah. Jadi mau pakai penjualan hasil di rumah juga. Oke. Sama ini Bu, kalau misalnya dari perusahaan internasional, misalnya perusahaan luar kita ambil dari, kan kita sering nonton Ibu, sering nonton di Korea Bu gitu kan, entertainment gitu. Itu bisa pakai itu nggak Bu ininya, sistem informasinya? Boleh. Ya. Kasih Bu. Ya. Oke, udah jelas ya? Sharon Angela mana nih? Angela support ya? Mana Sharon? Masih nyuapin kayaknya tuh. Mana tuh? Tadi ada muncul nih. Oke. Apa sih ini chatnya? Cocok nih satu kelompok sama Nadia. Nah, silakan tuh ya. Satu kelompok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di grup WA ya. Untuk teman-teman yang belum sempat hadir Vicon, silakan akses rekamannya ya. Setelah ini nanti saya upload di LMS. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.